Kisah pemuda bernama Arvin Russell di kota kecil bernama Knockemstiff, Ohio. Arvin mulai menjauh dari Tuhan dan terhanyut dalam kegelapan. Dia kemudian mendapati dirinya dikelilingi berbagai karakter misterius, berhati gelap, pembunuh berantai, psikopat, dan seorang kepala polisi licik dan korup. The Devil All the Time benar-benar memberikan sebuah gambaran menarik sekaligus mengerikan mengenai pertempuran antara keadilan dan kejahatan. Namun sebelum mulai, dikarenakan film ini menceritakan banyak karakter dalam satu film, saya sarankan supaya untuk duduk nyaman, siapkan diri, konsentrasi teliti supaya kalian tidak kebingungan menemukan koneksi antara satu karakter dengan karakter lainnya. Film ini dimulai dengan alur maju mundur yang sangat rapi, menceritakan keluarga Russell yang hidup sudah 9 tahun di kota kecil bernama Knockemstiff. Keluarga itu adalah Willard Russell, Charlotte Russell, dan Arvin Eugene Russell. Dikarenakan keluarga ini sangat patuh kepada Tuhan, bertahun-tahun yang lalu Willard memasang salib tua di atas pohon tumbang di hutan di belakang rumahnya. Dia datang setiap pagi dan malam untuk berbicara dengan Tuhan. Saat dia berdoa, pikirannya sering melayang kembali ke Perang Pasifik Selatan. Di saat dia dan prajurit lainnya menemukan jasad Sersan Maria Miller Jones, lalu Sin pun mundur ke 12 tahun sebelumnya, di mana di saat itu dia pergi ikut berperang dan menemukan mayat yang telah disalib dengan sangat mengenaskan dan telah dikerumuni banyak lalat. Setelah ia periksa, namun ternyata orang itu belum meninggal dan masih bertahan hidup dengan kondisi yang sekarat. Karena Willard kasihan dengan kondisi pria itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara menembak tepat di kepalanya. Lalu Sin berpindah lagi memperlihatkan Willard yang dikala itu telah pulang dengan selamat dari Perang Pasifik. Dalam perjalanan pulangnya, ia singgah di kota Mid, Ohio untuk mampir di restoran tempat di mana ia akan jatuh cinta dan bertemu jodohnya, yaitu Charlotte. Tak disangka, entah itu kebetulan atau tidak, di restoran tersebut ada juga karakter penting lain yang jatuh cinta, lalu menikah. Mereka adalah Carl Henderson dan juga Sandy Henderson. Saya sarankan ingat baik-baik kedua karakter ini, karena mereka berdua akan melakukan sesuatu hal di luar nalar nantinya. Lanjut, kini Willard pulang dijemput oleh Erskine, pamannya. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Willard memberikan sebuah hadiah berupa pistol buatan Jerman yang ia dapatkan saat ikut berperang melawan Jerman. Saat pulang, ia disambut dengan penuh kehangatan oleh seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Ia adalah Emma Russell, seorang yang sangat patuh dan taat kepada Tuhannya. Dan tanpa sepengetahuan Willard, ibunya telah berjanji pada Tuhan jika Willard selamat dari peperangan, ia akan dijodohkan dengan gadis bernama Helen Hatton. Namun Helen bertemu dengan pria yang akan dinikahinya sore itu. Nama pria itu adalah Roy Laperty, seorang pria yang begitu taat sekaligus sangat fanatik dengan kepercayaannya. Dia benar-benar religius dan setia pada Tuhannya. Di saat Emma memikirkan hal buruk apa yang akan terjadi jika mengingkari janjinya pada Tuhan, Willard malah memikirkan hal lain dan segera menemui Charlotte. Singkat cerita, mereka pun kini telah menikah, mempunyai anak yang dinamai Arvin Russell, dan menyewa sebuah rumah di kota kecil Knockemstiff. Dan saat itulah Willard merasakan kehadiran Tuhan di belakang rumahnya dan memutuskan untuk memasang sebuah salib di sana. Di tempat lain, di rumah ibunya Willard, wanita yang tidak jadi dijodohkan pada Willard, Helen Hatton, menitipkan anak hasil pernikahannya dengan Roy Laperty. Anak itu bernama Lenora. Namun hari itu adalah hari terakhir Lenora bersama ibunya, dan 7 tahun kemudian mayat Helen ditemukan terkubur di hutan. Pada tahun 1957, kini Arvin Eugene Russell berusia 9 tahun. 3 hari sebelumnya, saat pulang sekolah, ia pulang dengan keadaan lebam di wajah. Saat itu Willard lalu mengajak Arvin untuk berdoa di belakang rumah. Namun 2 orang pemburu di saat itu mengganggu mereka. Kini Willard, Arvin, dan anjing kesayangan milik Arvin pergi ke tempat 2 orang pemburu yang telah mengganggu mereka. Lalu tanpa basa-basi, Willard menghajar kedua pemburu itu tanpa ampun. Di sini Willard mengajarkan pada Arvin untuk membalas orang-orang pengganggu dan pilihlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena banyak bajingan jahat di luar sana, dan kini Arvin mengingat hari itu sebagai hari terbaiknya bersama ayahnya. Mereka pun pulang, namun saat itu Arvin menemukan ibunya yang telah tergeletak di lantai rumah. Saat diperiksakan, ternyata Charlotte mengidap kanker ganas. Di sini Willard dengan terus-menerus mengajak Arvin berdoa pada Tuhan untuk mengangkat penyakit ibunya. Pagi, siang, malam, Willard terus meminta pertolongan pada Tuhannya. Sampai suatu hari terpikir olehnya, mungkin butuh hal lebih dari sekedar doa dan ketulusan. Ia pikir Tuhan cenderung meminta manusia berkorban untuk membuktikan iman mereka. Dan di sini Willard mengorbankan anjing kesayangannya Arvin, lalu ia menyalibnya sebagai bentuk pengorbanan atau penukaran kesembuhan istrinya. Namun hal itu sia-sia, terlihat kini ibunya telah meninggal dan dimakamkan.
Dan hari itu menjadi hari terburuk bagi Arpin. Di malam harinya, ia menemukan ayahnya tergeletak dengan sayatan di pergelangan tangannya. Blow me a kiss from across the room. Lalu kita kembali lagi ke Cool Creek, Virginia Barat, 7 tahun sebelumnya, di mana saat itu Helen masih hidup dan bahagia bersama Lenora anaknya, serta suaminya Roy yang sedang mengurung diri karena saat khotbah dia digigit laba-laba dan kini kepalanya bengkak membesar bagai labu. Karena Roy seorang yang religius sekaligus sangat fanatik dengan keyakinannya, saat kepalanya bengkak, dia yakin bahwa Tuhan sedang mengujinya. Ia mengurung diri selama 2 minggu di dalam lemari gelap, menunggu jawaban dari Tuhan. Hingga kini terlihat scene yang memperlihatkan Helen menitipkan Lenora anaknya kepada Emma. Setelah itu Helen pergi bersama Roy ke sebuah hutan, dan Roy di sini langsung menusuk leher Helen dengan sebuah obeng. Helen pun menghembuskan napas terakhirnya dengan mengatakan nama Lenora. Dan Roy melakukan itu semua karena dirinya merasa telah diberi rahmat oleh Tuhan dan sangat yakin bisa membangkitkan orang yang telah meninggal. Ia terus memanggil-manggil Tuhan dan berusaha membangkitkan istrinya. Resurrect! Return! Namun karena tak kunjung bangkit, ia pun menguburkan Helen di hutan tersebut. Dan kini Roy bersama saudaranya yang lumpuh pergi menuju selatan untuk melarikan diri. Namun karena sejatinya Roy sangat menyayangi istri dan Lenora anaknya, ia meninggalkan saudaranya yang lumpuh di dalam mobil. Dan ia mencoba kembali ke Cool Creek untuk menjemput Lenora anak perempuannya dengan cara menebeng atau menumpang mobil orang lain yang searah. Namun hal tidak terduga terjadi. Dengan kebetulan Roy bertemu dengan Carl Henderson dan istrinya Sandy Henderson yang di awal film telah diperkenalkan. Mereka memberikan tumpangan pada Roy. Namun saat Roy tertidur dan saat ia terbangun, ia sudah berada di hutan dekat danau yang sepi. Di sini Carl memaksa Roy untuk menyetubuhi Sandy istrinya, dan ia sendiri akan menyaksikan serta memotret hal itu. Roy yang fanatik serta taat pada Tuhannya menolak hal itu. Di sini Roy menatap awan yang berlalu dan bertanya-tanya, itukah kematiannya? Dia adalah seorang pengkhotbah, namun saat itu dia tak tahu harus berharap apa pada Tuhan. Setelah menembak Roy, Carl tetap saja memotret istrinya yang telanjang di samping mayat Roy. Bisa kita simpulkan bahwa mereka berdua mempunyai kelainan akan seks dan psikopat. Dan ini masih hari-hari awal bagi mereka, dan Carl masih memikirkan detailnya. Dia sadar harus lebih selektif dengan modelnya. Di sini Carl menyebut Sandy umpan, dan Sandy menyebut Carl sebagai penembak, sedangkan korban disebut sebagai modelnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Cool Creek, Virginia Barat, maju 7 tahun lagi ke tahun 1957, di mana terlihat Arpin sedang diantar oleh seseorang menuju rumah Emma Russell, neneknya sendiri. Terlihat juga Lenora, bayi yang dititipkan pada Emma, kini telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan kini menjadi adik tiri dari Arpin. Ia disambut dengan sangat baik oleh Emma, seperti saat dulu ayahnya yang juga disambut baik setelah pulang dari berperang. Benar-benar ibu sekaligus nenek yang sangat baik hati. Di sana juga ada pamannya Erskine yang setia menemani hari tua Emma serta kini akan mengurus mereka semua. Film pun maju lagi 8 tahun ke depan pada tahun 1965. Terlihat Emma, Lenora dan Erskine yang sedang merayakan ulang tahun Arpin. Di sini Erskine pamannya mewariskan kembali senjata yang dulu ia dapat dari Willard. Kini ia kembali berikan pada anaknya yaitu Arpin. Di sekolah, karena Lenora tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat taat pada agamanya, anak-anak di sekolah suka mengejek wajah pucatnya dan kealiman Lenora. Gene Dinwoody, Tommy Madsen, dan Orville Bachman selalu memojokkannya di tempat sampah belakang sekolah. Arpin datang mencoba menolong, namun malah berakhir dengan dirinya sendiri yang babak belur karena dipukuli mereka. Di sini Arpin menyayangi Lenora bagai adiknya sendiri. Dia lakukan apapun demi menjaganya. Setelah itu, Lenora mengunjungi makam ibunya sepulang sekolah. Kadang dia bahkan membacakan Alkitab dengan lantang membayangkan ibunya mendengarkan. Sedangkan Arpin, meski tak pernah berdoa, ia sering mengantar dan menemaninya. Di hari itu, pendeta gereja memanggil mereka berdua dan mengatakan dirinya akan pergi lama. Dan sementara itu, anak dari adiknya dari Tennessee akan datang untuk menggantikannya. Dan pendeta ingin memberitahukan hal itu pada neneknya, serta membawakan hidangan untuk pengkhotbah berikutnya. Lalu Arpin dan Emma pergi ke toko swalayan untuk membeli hati ayam yang akan ia masak serta hidangkan ke pengkhotbah berikutnya.
Emma Russell adalah salah satu koki terbaik di wilayahnya. Saat orang memuji makanannya, dia selalu bilang tak bisa menggoreng telur sebelum dirinya menemukan Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan yang telah membimbing tangannya dan membuat semuanya lezat. Sampai tibalah pendeta baru datang dan semua warga menyambutnya dengan memberi makanan, termasuk Emma. Saat pendeta baru yang bernama Preston Theagrad merasakan air dari hati ayam di mulutnya, dia mendapatkan inspirasi khotbah. Dalam khotbahnya ia bilang, "Kita orang rendah berkumpul di sini, namun jiwa yang malang dalam hati ayam di piring jelek itu." Dan sebagai pendeta baru di gereja ini, ia akan mengorbankan diri untuk memakan hati ayam itu sendirian. Emma yang seumur hidupnya tak pernah dipermalukan menangis mendengar hal itu, dan Arvin menganggap bahwa pendeta itu hanya ingin hati ayam enak buatan Emma untuk dirinya sendiri saja.